Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Langsung saja ya teman-teman. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya. Namun, kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Nah, jadi teman-teman, di sini ada 2 buah gambar ikan ya. Gambar ikan ini merupakan gambar ikan hias bermotif ya. Ada motifnya. Nah, ini merupakan contoh dari gambar yang namanya gambar dekoratif atau gambar hias ya. Ini dua-duanya. Nah, gambar dekoratif itu hiasannya itu tidak sesuai dengan aslinya ya. Mana ada ikan yang bermotif seperti ini gitu ya. Seperti ini juga ya, tidak ada, tapi ini sesuai dengan imajinasi kita atau ide kita. Akan tetapi di sini yang paling penting tidak menghilangkan bentuk ikan sendiri. Jadi di sini walaupun bermotif, mau digambar dekoratif seperti apapun, ini masih tetap bentuk ikan. Itu namanya gambar dekoratif. Nah, setelah tadi mengamati contoh dari gambar hias ikan yang ada tadi, gambar dekoratif, sekarang teman-teman semuanya boleh ya menghias gambar ikan yang masih polos ini sesuai imajinasi kita, sesuai ide kita. Bebas mau digambar dekoratif apapun. Misalnya seperti ini. Akan digambar bulat-bulat. Ini sirip ya, digambar bulat-bulat. Kemudian di sini digambar sisik ikan. Ini bebas ya, karena ini adalah namanya gambar dekoratif. Kemudian seperti ini. Mau diberi warna apapun ikannya boleh ya. Yang penting apa, tidak menghilangkan bentuk ikan itu. Nah, terus diberi warna. Misalnya warna hijau. Apakah ada ikan nyata yang bentuknya seperti ini? Kalaupun tidak ada, itu tidak masalah, karena ini adalah gambar ikan dekoratif atau gambar hias ya, yang didekor, yang dihias sesuai dengan imajinasi kita. Nah, ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Teman-teman semua bisa berkreasi yang lebih bagus lagi sesuai dengan keinginan dan imajinasi. Kita lanjut teman-teman. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar seperti itu ya. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Itulah ciri-ciri dari ikan. Ada berbagai macam jenis ikan. Cobalah mencari tahu jenis-jenis ikan. Apakah semua ikan memiliki ciri-ciri yang sama?
Carilah minimal 5 informasi dengan cara bertanya pada teman atau guru. Kamu juga dapat mencari informasi dari buku yang ada di perpustakaan. Bisa juga kamu mencari informasi dari internet ya teman-teman. Kamu dapat mengerjakan tugas ini dengan cara berkelompok atau mandiri. Nah, di sini sudah ada contohnya ya teman-teman, berbagai macam jenis ikan. Kita amati bersama ya, kemudian kita tulis nama dan jenisnya, kemudian ciri khusus yang dimiliki oleh ikan tersebut. Kita mulai dari yang pertama ini teman-teman. Ini apa namanya teman-teman? Nah, ini namanya ikan lele ya. Kita tulis nomor 1 itu namanya lele ya. Jenisnya, jenis ikan itu buat apa? Buat konsumsi atau dimakan. Kita tulis dimakan gitu saja, yang gampang. Ciri khususnya dari ikan itu apa? Dari lele. Ini ya, ini namanya memiliki apa? Kumis ya. Memiliki kumis. Kemudian kalau dipegang, teman-teman semuanya yang sudah pernah megang ikan lele itu akan terasa licin, sehingga kalau dipegang itu mudah lepas. Yang kedua teman-teman, ini ada ikan apa namanya? Ikan cupang ya. Ikan cupang, kita tulis di sini cupang. Cupang itu untuk apa teman-teman? Untuk hiasan ya, jadi jenis ikan hias yang ada di akuarium seperti itu. Nah, ciri-ciri yang dimiliki apa ini cupang ini? Ini memiliki sirip yang lebar ya, sirip lebar. Kemudian warnanya itu indah ya, berwarna-warni. Karena apa? Karena cupang itu warnanya tidak hanya hijau dan kuning, tapi ada yang merah, ada yang biru. Kalau lele tadi, semua lele ya seperti ini ciri umumnya ya. Tidak ada warna yang mencolok, misalnya ada yang hijau atau ada yang kuning, itu tidak ada, berbeda dengan cupang. Kemudian kita ke gambar yang ketiga ini ya teman-teman. Ini merupakan ikan gurame ya. Gurame. Kalau gurame itu termasuk jenis ikan apa? Ikan untuk dimakan atau konsumsi, dimakan ya. Ciri-cirinya apa? Tubuhnya bersisik ya. Tubuhnya bersisik. Oke, kita ke gambar yang keempat teman-teman. Di sini ini ada ikan mas ya. Ikan mas kita tulis. Namanya ikan mas untuk apa? Hias ya. Kemudian ciri-ciri yang dimiliki oleh ikan mas itu yang khusus atau hanya dimiliki oleh ikan mas itu berwarna, misalnya yang tampak sekali itu warna orange ya. Kemudian bersisik. Nah. Lanjut ke ini gambar ikan yang kelima. Ikan ini adalah kalau dilihat dari ini ya tempatnya, ini sudah ketahuan. Ini adalah ikan hias ya. Nah, namanya apa teman-teman? Ini adalah namanya ikan diskus. Itu untuk hias ya. Ciri-cirinya apa? Ya, bentuknya oval. Kemudian berwarna-warni seperti tadi ikan cupang. Hanya saja kalau diskus ini ya bentuk tubuhnya itu tidak panjang tapi oval seperti ini ya. Kalau tadi cupang itu panjang, kemudian siripnya itu lebar. Sama-sama berwarna-warni. Ada jenis ikan yang untuk dimakan. Tadi contohnya ada lele dan gurame ya teman-teman.
Kemudian ada juga jenis ikan untuk hiasan. Ikan apa saja tadi? Ada ikan cupang, ada ikan mas, dan juga ikan diskus. Nah, ikan hias biasanya disimpan dalam akuarium. Banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias. Jadi kalau teman-teman semua itu suka dengan ikan hias, biasanya itu akan berkunjung ke penjual ikan hias. Nah, di sana terdapat banyak macam ikan hias yang jumlahnya juga sangat banyak. Karena jumlahnya sangat banyak tadi, maka mari kita mencoba berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Nah, jadi teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan ikan hias itu ada yang beternak ikan hias ya. Contohnya, sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Nah, mari kita jawab ya teman-teman. Masih ingatkah perkalian yang sudah kamu pelajari sebelumnya? Peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Maka dalam waktu 2 bulan banyak ikan hias yang dihasilkan adalah 120. Ini untuk bulan pertama ya teman-teman. Kemudian ditambah dengan 120 di bulan kedua. Sama dengan 240 ekor. Jadi dalam 2 bulan peternakan ikan hias itu menghasilkan 240 ekor ikan. Nah, kalau di dalam perkalian ditulisnya 2 kali 120 sama dengan 240. 2 ini dari mana ya? Dari jumlah bulan ya, banyaknya bulan, yaitu tadi ada 2 bulan. Ya, nih 2 itu asalnya dari 2 bulan, kata 2 bulan. Nah, dalam perkalian berlaku sifat pertukaran. Bagaimana? Misalnya di sini ada 2 kali 120. Itu hasilnya sama dengan 120 kali 2. Nah, untuk menghitung perkalian mudahnya 120 itu kan sama dengan 100 ditambah 20. Kalikan masing-masing bilangan dengan 2, lalu jumlahkan. Tadi ya kan 2 kali 120 dijabarkan menjadi 2 kali 100 sama dengan 200. Kemudian 2 kali 20 sama dengan 40, kemudian dijumlahkan. 200 ditambah 40 hasilnya 240. Nah teman-teman, untuk mengetahui kemampuan kita dalam perkalian, mari kita kerjakan soal berikut ya. Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Nah, kalau berdasarkan contoh tadi, kita mau memilih cara yang mana? Apakah kita memilih cara mengalihkan 3 langsung dengan 320 atau kita menguraikan? Kita sesuai dengan kemampuan kita ya. Kalau di sini akan dicontohkan langsung. Jawabannya itu 320 dikalikan 3. Kita buat secara bersusun. Bagaimana langkahnya? 0 dikali 3 itu kan 0 ya. Kemudian 2 dikali 3 itu 6. 3 kali 3 9. Jadi banyaknya ikan hias Udin semuanya, ini dari ember 1, 2, dan 3 ada 960 ekor. Lanjut nomor 2 ya teman-teman. Sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium. Setiap akuarium berisi 110 ekor ikan koki.
Berapa banyak ikan koki semuanya? Kita kalikan ya. 7 kali 110. Kita buat bersusun ke bawah menjadi 110 dikalikan 7. 0 kali 7 itu 0. 1 kali 7 7. 1 kali 7 7. Jadi banyaknya ikan koki semuanya ada 770. Lanjut ke soal yang ketiga teman-teman. Siti pergi ke peternakan ikan mas. Ia melihat ikan mas dalam 5 ember. Setiap ember berisi 300 ekor ikan mas. Berapa banyak ikan mas semuanya? Kita tulis dulu ya, perkalian ke bawahnya 300 kalikan 5. 0 kali 5 0. 0 kali 5 0. 3 kali 5 15. Jadi banyaknya ikan emas semuanya ada 1500. Demikian dulu ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.